Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Sungguh sukacita yang besar bagi kita semua yang telah menerima anugerah penebusan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya kita semua yang sudah dimurnikan, disucikan oleh darah Tuhan kita, tidak menyia-nyiakan pengorbanannya dan senantiasa bertumbuh makin berkualitas setiap waktu. Untuk itu, mari kita selalu mengawali hari kita dengan hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersukacita atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk menghargai setiap tetes darah pengorbanan-Mu. Kuatkan kami untuk tetap setia mengikuti perintah-perintah-Mu, dan bimbinglah kami dalam ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bahan renungan kita pada pagi hari ini adalah diambil dari 1 Korintus 5 ayat 6b hingga 12 akan saya bacakan. 1 Korintus 5 ayat 6b sampai 12. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang tamak dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Namun yang kutuliskan kepada kamu sekarang ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, tamak, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Sebab apa urusanku menghakimi mereka yang di luar jemaat? Bukankah kamu yang seharusnya menghakimi mereka yang di dalam jemaat? Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memiliki sahabat seiman, seorang wanita lebih senior dari saya, yang menurut saya sangat baik dan sangat berintegritas, sehingga saya merasa percaya, nyaman, dan senang saling sharing pengalaman iman dengan dia. Salah satu yang berkesan buat saya adalah ketika dia berpesan, "Maggie, kalau kamu sedang kalut dan merasa ada godaan, jangan datang kepada teman atau orang yang selalu mendukung kamu, tapi pergilah kepada teman atau orang yang berani melarang, menegur, dan memarahi kamu, alias ngomong apa adanya soal kebenaran." Kemudian dia bercerita kepada saya tentang pengalamannya saat cintanya kandas terhalang restu orang tua. Padahal dia sangat menyukai teman prianya itu. Orangnya baik sekali, termasuk pandai dalam akademik dan sangat tampan. Banyak wanita lain juga yang mengejar perhatiannya, tetapi pria tersebut sayang dan tetap memilih sahabat saya tersebut yang secara fisik tidak termasuk good looking atau rupawan. Tentu dia merasa sangat patah hati ketika tidak bisa bersatu. Nah, singkat cerita, mereka menempuh hidup masing-masing. Si pria sudah di kota lain dan menikah, sedangkan sahabat saya belum. Beberapa tahun kemudian mereka bertemu lagi secara tidak sengaja, kembali saling kontak dan dekat.
Si pria bercerita dia tidak bahagia dengan pernikahannya yang katanya juga terpaksa, mungkin dijodohkan ya. Dan kemudian pembicaraan mulai menyenggol tentang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Apalagi saat itu orang tua masing-masing yang dulu menjadi penghalang sudah tidak ada. Dan pria tersebut masih tampan, perhatian, serta pekerjaannya sudah sangat mapan. Sahabat saya yang ternyata belum benar-benar move on, itu mulai galau, sehingga dia mulai curhat ke beberapa teman dekat. Tentu ada teman yang sangat mendukung, kapan lagi dapat berlian kayak gini? Toh si pria tidak bahagia dengan pernikahan terpaksanya itu. Ada juga teman yang bilang, lama berpisah kok tiba-tiba bertemu saat udah tidak ada ortu. Ini pasti takdir, wah, dan seterusnya. Enak di telinga, tapi entah kenapa masih kurang mantap di hati. Sampai dia datang kepada teman yang berani menegurnya untuk berpikir lagi dengan hikmat Tuhan. Menerima tawaran itu sama dengan ikut mendukung pria baik yang dia kagumi tersebut berubah menjadi pria yang tidak baik, yang melepas tanggung jawabnya terhadap keluarganya, sekaligus mendukung perceraian atau perselingkuhan. Kenyataannya, pria tersebut tidak berpisah dari keluarganya meski mengaku tidak bahagia, dan pasti akan berpisah jika sahabat saya mengiyakan tawarannya. Di saat suara Tuhan mulai terdengar mengecil di hatinya, teguran temannya itu bagaikan corong yang kembali memperkeras suara Tuhan dan menyelamatkannya. Dengan sharing ini, saya jadi memahami mengapa Paulus terkesan begitu keras mengingatkan kita untuk saling menjaga integritas kita sebagai pengikut Kristus. Paulus menulis surat tersebut dalam konteks jemaat di Korintus saat itu yang meskipun rajin beribadah dan saleh, tetapi menganggap percabulan itu sebagai hal yang biasa, yang sudah umum dalam masyarakat di sana masa itu. Pada ayat 12, Paulus mengingatkan agar kita tidak terlalu repot mengkritisi perilaku di luar jemaat. Karena Tuhan tahu kita terbatas, sehingga kita tidak dituntut bertanggung jawab pada semua hal di luar jangkauan kita. Akan tetapi, kita diminta lebih fokus mengkritisi perilaku di dalam jemaat kita sendiri, yang lebih menjadi tanggung jawab kita. Bukan hanya hal percabulan, tetapi juga perilaku lain yang mencoreng integritas kita sebagai umat Kristen. Seperti disebutkan ayat 10, ada ketidakjujuran, ketamakan, fitnah, berhala, mungkin perdukunan, serta hal lain yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita perlu hati-hati dengan alasan sudah biasa, sudah umum, open-minded, toleransi, sungkan, atau bahasa Jawanya pekewo. Sebab, seperti yang dikatakan pada ayat 8b, sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang, yang berarti bila sesuatu yang tidak benar dibiarkan, maka akan mempengaruhi seluruh komunitas jemaat, termasuk aktivis gereja. Tindakan mengkritisi ini diharapkan bukan asal mengkritisi secara dangkal, tetapi kita diminta untuk selalu mengecek berlandaskan firman Tuhan dan tidak melakukan pembiaran atau diam saja bila ada perilaku dan pemikiran yang tidak benar dalam komunitas jemaat kita. Dimanapun kita berkarya, entah itu di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat sekitar, maupun lingkungan pelayanan gereja, kita dituntut menjadi seorang anggota jemaat yang berintegritas sebagai pengikut Kristus. Kritisi jemaat ini juga berlaku atau diukurkan juga bagi kita tiap pribadi, supaya jangan sampai kita sendiri menjadi ragi perilaku buruk itu pula. Paulus mengajak kita menjadi adonan atau roti yang tidak beragi, seperti disebutkan pada ayat 8. Artinya, kemurnian, ketulusan, dan kebenaran harus merupakan ciri
dan target yang dikejar oleh orang percaya, para pengikut Tuhan. Seperti perkataan Rasul Paulus pada 1 Korintus 15 ayat 33, bahwa pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik, berarti ada konsekuensi. Kita wajib sekaligus berhak berhati-hati dalam memilih sahabat dekat, rekan sepelayanan, atau pergaulan yang mau saling menjaga integritas, berani menegur satu sama lain, sehingga kita selamat bersama. Nah, tantangan kita, seperti yang dinyatakan dalam ayat 11, bagaimana bila ada teman atau rekan seiman atau rekan aktivis yang bersikap baik atau seperti saudara kepada kita, tetapi punya sikap atau pemikiran yang tidak benar? Apakah kita akan kewo? Nah, ingat, dikatakan tadi kita tidak boleh diam, kita punya kewajiban menegur dengan baik, bukan seperti musuh, tetapi seperti saudara. Seringkali kita takut. Bagaimana bila orang atau rekan yang kita beri teguran itu marah, mencak, atau tidak lagi baik kepada kita? Nah, mari kita bertanya, mana yang sebaiknya kita pilih? Menjaga hubungan baik dengan orang tersebut, atau menjaga hubungan baik dengan Tuhan? Sebagai orang percaya, pengikut dan pelayan Tuhan yang telah ditebus dan dimurnikan oleh Tuhan Yesus sendiri, kita diharapkan untuk menjadi pribadi yang diperbarui, lebih berkualitas, serta menjaga integritas. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau ya Tuhan, tak henti-hentinya kami yang lemah ini memohon pertolongan-Mu dalam menjaga diri kami untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Beri hati kami ketulusan dan kebenaran, agar kami sebagai anggota jemaat-Mu dimampukan untuk saling mengasihi, saling mengingatkan, saling menjaga sebagai saudara dan sebagai pengikut Tuhan yang berintegritas. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berusaha lebih tegas dalam mempertahankan integritas. Tuhan memberkati.